teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Akhirnya bahagia banget gue. Nggak butuh panggung, butuhnya signal ya. Aduh. Nah, yang tamu kita malam ini langsung sudah haduh. Spesial kali ini ya. Kok malam ya? Pokoknya teman-teman dengarnya pagi, siang, sore, malam lah ya. Atau menyaksikan pagi, siang, sore, malam sesuaikan waktunya. Tapi kali ini kita senang banget ya Kak Irma ya. Bahagia banget. Ini yang dibilang bahagia gak butuh panggung Pet. Secara penuh perjuangan. Untuk bisa bicara dengan tamu kita yang sangat spesial. Sampai batuk aku. Siapakah gerangan? Ya tentu saja semua dari siapa sih ini dibilangin ya. Sampai bicara sinyal ya. Ini penuh perjuangan pastinya teman-teman. Dan semoga teman-teman juga akan bertemu atau mendengarkan kisah yang menarik juga dari perjalanan diri hidupnya. Beban untuk tamu ya. Iya. Oke, langsung aja Usi. Siapa? Sorry. Ya, grogi aku juga. Aku juga. Minum dulu. Aku masuk. Ya, teman-teman, ya bintang tamu kita kali ini adalah Pendeta Frans Ginting. Yeay. Dari MAPI ya? MAPI itu di mana? Ya. Papen cerita aja kali ya. Papen, silakan. Ya, MAPI ini ada di Papua, dia pemekaran Kabupaten Merauke. Jadi memang dia kabupaten sendiri lagi, Kabupaten MAPI. Wah, luar biasa ya. Jadi dia paling ujung gitu ya? Aduh, kalau dari ujung relatif lagi, kita lihat dari yang mana. Ini kalau teman-teman lihat mukanya kira-kira benar nggak ini orang Papua ya? Logat sudah yakin lah ya. Kalau dengar nama yang membingungkan ya. Iya. Orang Papua nama Frans Ginting. Bagaimana bisa sampai Papua ini? Kak boleh cerita. Kenapa bisa sampai di Papua? Ya, puji Tuhan. Memang kalau dibilang Frans Ginting, orang bilang pasti bukan orang ini. Orang kadang kalau kita datang ke Papua juga, kalau belum dengar famnya Ginting, ini pasti dibilang, ini ini. Atau ini kayaknya daeng-daeng ini. Kalau sudah tahu Ginting, pasti sudah tahu ini dari Sumatera. Ya, puji Tuhan kalau dibilang kenapa ada di Papua, memang satu hal yang pasti ketika kuliah di Jakarta, Papua jadi salah satu tujuan untuk bisa menimba pengalaman dalam pelayanan di tanah Papua ini khususnya. Seperti itu. Memang ya kalau dibilang Papua ini kan gambaran kita dulu, ini seperti apa sih? Tapi ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi lihat ada begitu banyak saudara-saudara yang perlu juga dilayani di daerah-daerah pedalaman, disitulah mulai tertarik, saya harus ke Papua. Seperti itu. Jadi merinding ya. Pengalaman pelayanan 2 bulan mengubah segalanya ya tuh. Oh karena CP ya, karena CP. Oh teman-teman, CP-nya bukan di Papua juga. Oh, bukan di Papua. Saya kemarin kolegium pastoral itu di Saparua, di Ihamahu. Tapi bareng-bareng ke Irma nih. Kok aku lupa loh kita satu pesawat. Emang loh, Irma gimana ini? Tapi memang ketika diberikan kesempatan waktu di bengkel PK, itu kita sempat kasih pembinaan panggung boneka di Biak itu. Iya. Di situ sudah mulai
ya saya harus ke beda Papua. generasi kami ini, beda generasi. Jadi teman-teman, Pendeta Friends Ginting ini sebenarnya kami biasa panggil Kak Cipto ya. Kak Cipto, iya. Ya. Kak Cipto ini teman sekelasnya Kak Irma, teman-teman, angkatan marinir lah. Ya. Yang rombongan yang kemarin berapa episode itu ya di podcast tanpa podium. Nah, ini salah satu yang jauh sekali di Papua. Yang mendominasi. Oh, dan 2002 ya masuk SMP 2002. Jakarta, Ya. lalu kemudian 2002. pernah melayani di Papua dan dari situ tergerak untuk kembali lagi ke Papua. Tanah Papua. Apa yang memikat, Kak, kalau boleh tahu? Maksudnya Kak Cipto memang asli dari Jakarta atau sebelumnya dari Sumatera? Iya. Kalau dibilang asli, saya memang kalau dibilang anak Betawi asli karena memang lahir besar di Jakarta. Orang Jakarta. Itu. Orang Jakarta, tapi yang sekarang kalau ke Jakarta pusing sendiri. Ini Jakarta sudah berubah. You're not alone. Iya, kita kayak orang mudik ya pulang ke Jakarta ya. Aduh, asing di negeri sendiri. Betul. Anak Betawi yang hidup dengan segala macam ketersediaan fasilitas lah di Jakarta apa sih yang nggak ada ya usia. Terus kok bisa terpikat sekali di Papua? Apa yang memikat, Kak? Iya. Kalau tadi Cipto bicara tentang ada saudara kita di daerah pedalaman kan, kita juga ada nih pedalaman Kalimantan, iya. Sulawesi. Why Papua gitu? Apa yang membedakan Papua dengan daerah lain dari pandangannya Cipto? Kok jadi Cipto ya manggilnya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa lah, biar asik lah ya Kak ya. Papen bupen tuh aneh. Capek di jemaat loh. Panggil nama saja, betul. Ayo Kak Cipto. Apa toh? Ya, memang kalau sudah alami di sini di tanah Papua, apa yang kita dapat di sini itu saya yakin belum bisa dapat di tempat lain. Karena memang medan gumul juang kita di sini justru membentuk pribadi kita untuk benar-benar inilah pelayanan, berserah, menghamba. Kita tidak bisa tuntut harus dengan fasilitas ini, fasilitas itu, tapi kita punya tanggung jawab bagaimana bisa membentuk pribadi umat dengan latar belakang, ya kalau kita bilang pendidikan mungkin rendah, atau perekonomian rendah, tapi bagaimana kita bisa berpikir untuk bisa jadi berkat buat mereka, membangun mereka untuk bisa lebih maju lagi. Jadi kita bukan hanya berbicara ini firman, tapi bagaimana kita berbicara bagaimana mereka bisa maju dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang pengalaman di sini saya bilang belum tentu bisa dapat di tempat-tempat lain. Seperti makanya Papua ini buat saya membentuk sekali lah dalam pelayanan ini. Seperti itu. Kemurnian pelayanan teruji lah ya di sana ya Kak. Berapa tahun Kak udah melayani di sana Kak? Saya dari 2008 kita masa vikaris, 2010 kita tabis pendeta. Jadi baru kalau dibilang pendeta di sini ya baru 11 tahun lah. Sebentar saja. Baru 11 tahun. Saking betahnya itu ya teman-teman ya. Sampai bilang baru 11 tahun. Orang kalau udah gak kerasan kan sudah 11 tahun gak pindah-pindah. Jadi 11 tahun itu, hampir 11 tahun itu di MAPI terus itu Kak? Atau? Tidak. Memang kalau masa vikaris dulu tahun pertama itu saya dapat di Timika. Itu puji Tuhan dulu memang sempat punya cita-cita pendeta tentara, tapi Tuhan kasih kesempatan saya melayani di Jemaat Getsemani Mayunif 754. Memang 99% tentara di sana. Jadi dari sana masa vikaris tahun pertama, baru saya setelah itu tahun kedua di Jemaat Woli Odomande di Merauke. Itu dari Timika ke Merauke, dan Merauke juga bersyukur memang lembaga GP Papua ini kasih kesempatan juga selain di Domande dapat nota tugas di yang tadinya 100% jemaat kita jemaat lokal dalam artian itu orang Papua asli. Nota tugas saya dikirim ke Jagebob, Jemaat Mekarti Jaya itu.
di situ lokasi transmigrasi. Jadi memang campuran. Ada dibilang pendatang dan juga jemaat lokal seperti itu. Nah dari situ Tabiskan Pendeta 2010 nota tugas ke perbatasan Indonesia PNG ini, saya tugas di Bupul 13 jemaat Exodus Kireli. Dari situ ditarik kembali, baru SK turun, saya melayani di 3 lokasi transmigrasi, tapi 3 jemaat. Di situ Exodus Kireli, Bupul 13, Solafide Belbelan Bupul 6, dan juga jemaat Immanuel Toftov Bupul 7. Jadi hari Minggu itu kita dari Bupul 7, kita selesai balap ke Bupul 13, selesai di sana balap lagi ke Bupul 6. Pelayanan seperti itu. Termasuk di masa pandemi? Setelah itu baru masa pandemi saya dapat di MAPI ini. Oh oke. Di KEPI. Memang dari Merauke saya minta permohonan untuk pindah ke MAPI, Kabupaten MAPI, karena istri mengajar di Kabupaten MAPI jadi guru SD. Jadi saya minta untuk saya dipindahkan ke Kabupaten MAPI. Jadi saya pindah di jemaat Ebenezer Bengo. Jemaat Ebenezer Bengo 3 tahun di sana, baru saya pindah ke jemaat Silo Kepi di Kabupaten MAPI ini. Jadi di sini nanti tinggal tunggu lagi kapan kita pindah lagi, diberikan kesempatan untuk dibentuk lagi. Seperti itu. Kita baru 2 mungkin kalau dijejerin ya, Bet. Iya. Udah gitu dari tadi aku tahu cuman Merauke-nya. Iya. Lagu dari Sabang sampai dari semua ya aku Timika juga tahu sih Timika. Ya Timika tahu lah, Biak tahu lah. Iya. Yang lain-lain itu kan kecil-kecil. Iya. Kak boleh tahu nggak Kak Cipto? Maksudnya kalau kami ini kan memang di pedalaman juga lah ya, benar. Tapi kemudian dia agak-agak dekat ke kota. Ya. Lalu dia di kota ya semi-semi kota lah, begitu kira-kira akan begitu. Kalau di sana modelnya begitu juga atau gimana Kak? Kalau model pelayanan kita di sini sebenarnya di mana diperlukan oleh lembaga, berarti kita siap untuk dikirim ke situ. Tapi memang pertimbangan-pertimbangan yang biasanya kita punya pimpinan ini melihat lagi istri di mana, keluarga di mana, supaya kalaupun ada rotasi pelayanan tetap di satu kabupaten. Karena kalau kayak di sini di Kabupaten MAPI kita mau ke Merauke saja naik pesawat kan 1 jam, atau naik kapal laut itu kita 2 hari 1 malam, seperti itu, 2 hari 1 malam. Jadi memang dilihat pertimbangan ini karena terkadang di sini kalau kita jauh-jauh dari keluarga justru biayanya yang besar. Itu yang waktu saya tugas di Bupul 13 itu lihat istri mungkin 1 tahun 1 kali sudah bersyukur. Karena memang terlalu jauh sekali. Itu juga kan harus masih kenal toh, tapi masih kenal ya. masih kenal, puji Tuhan. Gak ada pengalaman dipanggil om toh. Terus biar ingat begitu. Gak dipanggil om ya. Sempat memang ada diganggu juga, bercanda juga kan dari ini tuh mbahnya anak-anak ini mau mantu ini, dia bilang ketika saya datang anak pertama ini langsung bilang itu om datang. Jadi sempat bercanda tapi ya memang dengar ya itu juga. Sudah ya kita inilah situasi yang harus kita jalani. You are not alone kok. Aku aja yang 6 bulan aja digituin, apalagi nih yang hampir setahun ya. Tapi beda ini konteks kali ya usia. Kalau betul ya tiap pelayanan pasti punya salibnya masing-masing. Cuman kalau kita lihat di Papua itu kan konteksnya unik ya, berbeda. Apapun bentuknya, termasuk ketika kita bicara Indonesia bagian timur. Ada banyak hal yang mungkin tempat lain bisa dapatkan, tapi berbeda dengan Papua. Sejak awal diskriminasi dan lain-lain itu terjadi di sana. Lalu ya ada orang-orang yang berhati mulia seperti Kak Cipto ini kan luar biasa loh Kak, yang bersedia memberi diri untuk melayani di tengah-tengah situasi yang kalau bisa pindah kan begitu ya. Tapi Kak Cipto sudah memberi hati. Kak boleh cerita pengalaman unik nggak ya? Maksudnya uniknya
khas Papuanya yang mungkin terjadi Papua gitu ya? Bisa, iya yang kayak misalnya pergi naik 1 jam ya, kita di sini 1 jam dari Kalimantan ke Jawa juga ya, tapi 1 jam murah tuh biaya kan. Betul. Kalau yang 1 jam nggak sampai 1 juta lah biasa kan gitu. Nah kalau di sana tuh bagaimana tuh Kak? Ada pengalaman seru gitu mungkin? Ya, memang kalau pikir biaya, kayaknya memang di Indonesia yang biaya terbesar ini kayak di Papua ini ya, khususnya transportasi. Memang yang kenapa saya bilang kemarin itu waktu saya tugas di perbatasan di Bupul 13 itu paling tidak 1 tahun bisa 1 kali itu bersyukur, karena memang biaya transportasi kalau dengan pesawat memang luar biasa ininya kan. 1 jam perjalanan memang itu biasanya standarnya 1.200.000 sampai ke atas begitu. Tapi biasanya 1.500.000 itu seperti itu. Kita harus naik pesawat. Tapi kalau naik kapal, izin kita habis di transportasi perjalanan. Ini saja lamanya di kapal. Lama hari ya. Betul. Dia murah sih, tapi lama. Terlalu lama. Gue gak ngebayangin tuh lo di situ. Terkadang ya harus kumpul-kumpul. Ih kakak, mau tanya tapi nggak tega. Iya. Karena ini bicara kumpul-kumpul ya. Lama-lama ya kita jalani ya. Iya. Terus Kak, emang cukup kah? Iya itu. Kalau boleh tahu ya, kalau boleh. Sejahtera. Kesejahteraannya maksudnya berbanding kan worth it nggak sih gitu ya? Worth it. Betul sih kalau pelayanan kita nggak hitung-hitung itu ya. Tapi sampai kakak mau berjibaku di sana, worth it nggak dengan apa yang kemudian bisa kakak kasih juga buat diri dan keluarga? Iya. Boleh tahu Kak? Ya di sini itu yang saya bilang pembentukan Tuhan, dia tahap demi tahap. Dulu saya vikaris, walaupun dibilang di jemaat mayoritas tentara di Mayunus 754, tapi kalau mau dibilang di Timika itu kan tetap kita akan rasakan, wah kalau untuk keuangan itu besar lah. Kita bisa tabung dan lain sebagainya. Justru di sana kita rasa wah banyak. Tapi ketika kita mulai pindah ke tempat lain, justru di situ dibentuk Tuhan lagi. Yang di sana mungkin melimpah, tapi di sini bagaimana kita harus melimpahi umat yang kita layani. Jadi apa yang kita sudah dibentuk Tuhan dengan kelimpahan, di sini mulai justru kita harus bisa jadi melimpahkan orang. Bagaimana membangun mereka untuk usaha-usaha, berkorban harus lebih banyak untuk mereka bisa maju. Memang kalau dibilang dari segi yang tadi dibilang finansial, bisa kita rasa kurang kalau kita tidak bersyukur. Tapi ada pengalaman memang awal-awal ketika melayani itu pernah 1 kali uang gaji itu dapat 1.200.000 misalnya ini itu. Saya harus kasih di istri yang memang pas saat itu kecil yang pertama ini perlu susu dan lain sebagainya. Tapi ya berusaha sudah saya kasih, saya pegang hanya 300, istri pegang itu berapa 900 berarti. Memang sempat ditanya cukupkah tidak, tapi ya berbesar hati kita bilang ya untuk istri anak inilah cukup, pasti cukup. Demi kau dan si buah hati ya. Walaupun berpikir ini cukupkah tidak ya dalam hati. Tapi ya cukup, kita bilang cukup dengan penuh keyakinan. Tapi memang ketika pesan tiket seperti itu, waktu itu pas saya tugas di Ebenezer Bengo, tiket pesawat itu saat itu 350. 300. Ada 275 tapi sisa berarti kan 25.000, itu 275.000 tiket pesawat. Berarti kan saya pikir 25.000 ini itu uang saku di tangan. Nanti urusan di belakang itu mau makan ke apa, bisa makan sagu dan lain sebagainya, lauk itu ya kita bisa pancing ikan atau apa, yang penting cukup. Tapi ketika saya berangkat
untuk beli tiket, justru itu sudah Tuhan tunjukkan ada umat yang memang di kota ketemu di tempat loket itu. Cepat dia tanya, Bapak Pendeta mau kemana? Iya Ibu, saya mau pulang kembali ke tempat tugas ini. Baru ada ketemu keluarga, memang ambil kesempatan untuk ketemu keluarga sekaligus kita cari dana untuk gereja. Memang ambil satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Jadi kita jangan hanya untuk ketemu keluarga tapi tidak ada kita kerjakan ketika kita ada ke kota. Jadi memang sambil kita berarti kita pulang pun itu bawa hasil untuk jemaat yang dikerjakan jemaat. Jadi memang saat itu ibu itu dia hanya bilang iya. Oke, Bapak Pendeta, saya tinggal dulu ya. Dia berurusan untuk dia bayar tiketnya. Ketika dia sudah selesai, dia mau pulang, justru saya dipanggil, Bapak Pendeta, minta maaf, ini tolong bayarkan Bapak Pendeta tiket ya, Ibu mau pulang. Dia ambil uang dari dompetnya langsung dikasih ke saya, langsung dikasih 500.000 di saya. Itu setelah itu saya pikir ya itu sudah. Justru saya pikir tadi sisa 25.000, justru saya pulang bawa 525.000 jadinya kan. Kita tidak pikirkan ini kurang. Kalau memang Tuhan rasa kita ini anaknya kurang, tetap Tuhan kasih cukup. Yang memang kalau kita jalani pelayanan ini, masa kerja di ladang Tuhan tidak mau perhatikan kita. Memang disitulah Tuhan. Memang satu sisi kalau kita ragu, justru memang kita tidak merasakan kuasa Tuhan itu. Bersyukurlah sampai sekarang ini sudah sehat, dalam pengertian sudah badan gemuk. Kalau mungkin tugas tempat lain, badan kurus, seperti apa. Tapi ini kan sudah jangan tersinggung. Jadi gemuk, misalnya begitu. Enggak, aku kurus loh. Jangan tersinggung, memang salah satunya juga ada yang kelihatan loh. Ada yang kelihatan gemuk-gemuk. Jadi. Kami berdua ini loh. Udah dagu loh Kak, ya ampun. Itu berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan atau kalian yang gak mencukupkan diri ya, gak diet gitu. Luar biasa ya. Itu poin penting tuh ya. Kalau kerja di ladang Tuhan gak mungkin lah Tuhan tinggalkan gitu. Betul. Dia pelihara betul. Tadinya pikir pulang dengan 25.000 tambah jadi 525.000. Naik berapa persen? Udah kayak akar ini 25.000 kuadrat ya, kuadrat gitu. Wah, keren banget. Banyak hal lah kalau kita ini memang di sini kalau satu sisi kan jauh dari keluarga, misalnya keluarga semua ada di Jakarta, ada di Sumatera sana, orang tua kan sudah ada di kampung sana, lalu kakak-kakak juga kan sudah tersebar ada yang di Jawa, ada yang di Batam, ada yang di Bogor. Kalau dibilang jauh dari keluarga, tapi justru di sini kita punya keluarga baru juga yang terus bisa menopang. Itu jadi dia Kak. Yang kita takutkan kan sebenarnya kadang kita pikir, saya pindah ke tempat baru, siapa yang bisa temani saya? Siapa yang bisa jadi teman bicara saya? Yang misalnya bantu saya kalau punya masalah, ya. Justru nanti kita dapat itu semua di sini dengan keluarga baru, dengan adik kakak yang baru, orang tua yang baru, bapak mama yang baru, yang justru dialah yang Tuhan tempatkan untuk jadi keluarga kita di sini. Mantap. Lebih banyak lagi kan? Speechless. Kak Irma tuh kalau sama temannya langsung speechless. Tanya. Aku mau tanya aku kira tapi mau tanya. Tapi memang itu ya usia. Aku tadi mau tanya itu Kak Cipto. Budaya di Papua secara khusus lah ya, bicara soal kekeluargaan tuh kental sekali gitu. Apakah kakak dapat itu juga? Atau sempat terjadi penolakan dan lain sebagainya, atau memang dari awal mereka sungguh ramah seperti yang ya terbuka, lalu mau juga menerima perubahan-perubahan. Gimana sih yang kakak dapat di sana? Karena sering kali ya kita pasti tahu orang Papua tuh ini sekali kental sekali persaudaraannya.
Katanya, bisa dibuktikan nggak itu? Jadi kalau seperti itu, memang kalau budaya di Papua ini beragam ininya ya. Ada memang umat yang langsung dia welcome kita, terima kita dengan baik, karena memang di satu sisi mereka sudah pernah ketemu dengan orang-orang lain, dalam artian bukan satu suku dengan mereka. Tapi di sisi lain juga ada juga yang memang saudara-saudara kita di Papua ini yang masih tertutup dulu, belum bisa terbuka. Ketika kita datang masih anggap sebenarnya walaupun kita bilang kita datang sebagai pendeta, mau melayani, mau membangun di jemaat situ, mau ada bersama-sama dengan umat, tapi belum tentu juga mereka langsung percaya. Tetap ada rasa curiga, ada rasa tidak senang, ya tetap kita dapat di sini. Tapi ketika berjalannya waktu bersama-sama dengan mereka, buat mereka yakin kalau saya datang ini sebagai keluarga yang mau membangun mereka. Saya datang ini sebagai anak dari rantau, dari jauh, yang memang Tuhan kirimkan untuk sama-sama dengan mereka. Itu keyakinan itu yang harus kita tanamkan. Makanya kita tidak bisa bilang, ini saya pendeta datang, kamu orang harus dengar. Tidak. Tapi kita datang sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai saudara dari tanah rantau yang datang memang untuk ada sama-sama dengan mereka. Jadi mereka makan apa, kita makan sama-sama. Mereka melakukan apa, kita lakukan itu. Kita tidak bisa bilang, saya orang Jakarta, tidak bisa begitu. Jadi tidak bisa makan sagu, banyak ya, kita belajar. Kita banyak belajar dari mereka. Mungkin mereka bisa bilang, pendeta itu sarjana. Kita harus tahan lagi, suruh kita sarjana. Ini yang harus belajar dengan mereka. Yang mereka yakin anggap mereka tidak berpendidikan. Karena ada banyak hal yang kita pelajari. Dari kehidupan mereka, dari cara mereka aktivitas setiap harinya, berburu, pancing ikan, masuk hutan, dan lain sebagainya. Jadi memang kita juga datang kan dengan segala kekurangan, dengan segala hal yang kita punya, itu kita bagikan ke mereka dan kita pun belajar dari mereka. Jadi selalu saya katakan ke mereka, saya belajar dari bapak, mama, kakak, adik semua di sini, dan apapun yang saya punya, bapak, mama, kakak, adik mau belajar dari saya, mari kita jalan sama-sama. Seperti itu di sana. Saling melengkapi lah. Itu dia, saling ya. Kalau ditolak banyak. Kalau di jemaat juga kan tidak hanya di Papua, pasti kita pendeta juga pasti alami. Disukai dan tidak disukai. Pasti ada. Kalau keluarga sendiri gimana tuh? Orang tua di Jakarta? Ya orang tua sekarang ini kan bapak ada di kampung, karena mama kan setelah meninggal itu bapak langsung ke kampung tuh. Jadi memang ya tetap dukung. Memang waktu saya tugas tahun pertama di perbatasan itu sempat saya kirim video ke Jakarta. Saya sampaikan, bapak mama tolong bantu kirim sepu motor yang di Jakarta. Memang sempat itu ketika lihat video itu mama menangis juga. Dia bilang, aduh, tempat seperti itu lebih baik pulang sudah. Di sini lebih baik daripada di sana. Mama bisa gaji kamu, pulang sudah nak. Dulu mama sebegini, papa sebegini, apa kok begitu lagi nak? Memang di situ satu hal pegangan saya, karena memang saya dari 6 bersaudara, satu keluarga saya laki-laki sendiri. Jadi memang kalau dengar cerita saya lahir pun itu nasar dari mama saya. Untuk saya kalau ada anak laki-laki tetap dia jadi pendeta, dia kerja di ladang Tuhan. Memang itu yang saya kasih ingat lagi di sepu mama waktu itu. Saya bilang mama pernah nasar untuk saya tetap melayani. Saya di sini masih rasa masih bisa jalan, paling tidak tetap perlu dukungan. Nah Papa, teman-teman ini jaringan ya. Semoga Kak Cipto tetap tenang, mungkin Kak Irma bisa japri ya supaya masuk lagi kembali, karena ini cerita yang
kita saling mengingatkan gitu. Memang kadang-kadang ketika susah kita lupa dengan semua janji kita gitu ya. Iya. Nggak apa-apa Kak. Ya. Bisa. Tadi nggak apa-apa Kak. Sampai di Kakak mengingatkan Nasar Mama. Muting. Ya. Nasar Jadi Mama. ketika saya kasih ingat Nasar Mama itu untuk saya jadi pendeta. Jadi saya kasih ingat itu, saya bilang yang penting Mama dukung saja. Atau kalau memang Mama mau untuk saya tidak jalani Nasar itu, saya pulang. Tapi siap-siap saja apa yang saya alami atau Mama alami, apapun itu dari Tuhan ya, itu kita harus terima. Yang pasti di sini saya baik-baik saja, perlu dukungan itu. Tapi Motor memang saja. saat itu motor yang mungkin Ima masih ingat itu yang belalang tempur. Saya punya motor waktu kuliah itu. Toh, motor itu toh. Masih ingat kan? Toh masih ingat aku toh. Dari zaman kuliah Kak ya. Iya loh. Itu rencana. Motor apa sih istilahnya itu ya? Motor belalang motor gunung kirim motor itu. Mau kirim motor itu, cuman Bapak bilang belalang tempur itu. Iya. Belalang tempur. Itu mau kirim tapi Bapak bilang ongkos pengiriman lebih mahal daripada harga motor itu. Betul. Jadi memang dibilang tidak usah sudah. Astaga. Nah, akhirnya saya bilang sudah. Karena motor yang ini saya bilang saya cari motor-motor. Saya cari motor di Merauke saja saya bilang. Motor King itu di sini kan harganya 12 juta ke atas. Saya bilang, tapi memang mungkin karena keluarga Honda, pikirannya harus Honda. Itu yang jangan lagi dibilang saya ada iklan Honda lagi tidak. Iya. Tapi memang itu kayak iklan. Iya loh, di sini pokoknya banyak iklan. Oh iya. Tapi di situ sudah saya bilang Dari situ saya bilang yang lain tidak ada, tapi akhirnya sudah bicara di kakak, di adik-adik, saya bilang bantu saya dulu bagaimana saya bisa beli motor. Akhirnya memang kita keluarga bicara dan Bapak Mama itu kredit di Jakarta di bank, tapi kirim uang cash ke Papua sini. Jadi saya beli motor cash itu, beli Mega Pro di Merauke. Nah itu sudah yang saya pakai untuk pelayanan ke lokasi itu Bupul 13, Bupul 6, Bupul 7 di perbatasan. Pakai motor itu. Luar biasa ya dukungannya dengan jatuh bangunnya Mama. Dan tega dengan anaknya. Iya. Itu luar biasa tuh ceritanya tuh. Ya tuh puji Tuhan ininya kan. Aduh, jadi pasca di sana bagaimana toh? Aman? Pasca aman-aman, ya puji Tuhan. Di sini walaupun masa pandemi, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Kita laksanakan ibadah di gedung gereja. Seperti itu. Memang kemarin ketika ada kejadian yang pemboman di Makassar, di sini juga memang TNI Polri, ada juga rekan-rekan ini, teman-teman dari RAP ini, Radio Antar Penduduk Indonesia, wilayah 27. Di kita di sini di Papua ini yang agama lain ini ada bantu kita juga untuk jaga. Memang kita di sini jaga jalin kerjasama terus sesama rekan-rekan anggota RAP ini. Kalau mereka punya hari raya, berarti kita yang Nasrani yang bantu jaga. Jadi ketika kita punya kegiatan, mereka lagi yang ini. Jadi memang di sini saya juga ikut bergabung juga dengan Radio Antar Penduduk Indonesia ini, RAPI wilayah 27 ini, supaya sama-sama lah dengan mereka. Di situ kita bisa berbaur juga untuk sama-sama menjaga persatuan ini, karena walaupun berbeda tapi kita tetap kompak seperti itu. Ya teman-teman dengerin, di Papua juga menjaga itu yang namanya persatuan. Ya iyalah, justru kita harus belajar banyak dari mereka di sana teman-teman. Maksudnya, jadi jangan dimarginalkan lah mereka yang di Papua itu, bangun sama-sama begitu loh.
Iya, iya, iya. Kak, di sana pawai-pawai juga kah? Paskah? Iya. Biasa kan pawai obor Iya. gitu-gitu ya? Jalan Tidak. salib. Memang pas waktu 2019 kayaknya terakhir itu. Tapi masa 2019, 2020 dan 2021 ini karena memang angka COVID-19 di Kabupaten Mapi khususnya itu meningkat kemarin itu pas masa-masa Minggu Sengsara dan Paskah ini. Jadi memang himbauan dari pimpinan di sini juga dari pimpinan kabupaten maupun dari pimpinan agama, memang kita punya ketua klasis juga sampaikan ibadah dan tidak buat kegiatan-kegiatan lain. Karena paling tidak kita juga sebagai gereja kan bisa bekerja sama dengan pemerintah, dengan gugus tugas, untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Karena kalau kita tidak kerjasama, ini susah pemulihan itu terjadi. Sadis. Ini pesan moral banget ini ya buat kita ya. Daripada nanti kita bukan jadi berkat. Betul. Ya. Tidak jadi berkat, kita pikir berkat, tahu-tahu itu tidak jadi berkat, jadi batu sandungan buat pemerintah, buat masyarakat semua. Lebih baik kan kita tetap jaga protokol kesehatan, jalani semuanya dengan baik. Kita sudah bersyukur bisa ibadah karena tahun-tahun sebelumnya kan kita tidak ini. Puji Tuhan 2 kali sudah vaksin ini. Sudah selesai. Kita semua sudah divaksin ya. Kemarin, kami sudah divaksin ya. Kami sudah Kak, memang di sana waktu awal-awal pandemi juga ini juga ya. Maksudnya ibadah di rumah-rumah juga atau bagaimana? Maksudnya kan kalau kita di kota ya kota-kota lah ya, kita ada teknologi lah, jaringan bagus lah begitu. Kakak di sana bagaimana tuh? Kalau memang nggak bagus jaringan, bagaimana kakak mengakalinya? Iya, memang kalau untuk 4G ini kayaknya terhitung baru jalan 3 minggu, belum 3 minggu malah 4G di Kabupaten Mapi ini. Ya, khususnya di KP. Jadi memang kalau untuk kita, mungkin kalau di kota-kota besar yang ada lengkap dengan 4G, mereka kan sistem online. Tapi kalau kita offline. Jadi memang kita buat video, baru kita datangi rumah-rumah, bikin, kalau untuk sekolah minggu itu kita kirim lewat share it. Seperti itu. Atau memang kalau mereka mau unduh lewat YouTube, itu mereka beli voucher dulu, mereka ambil di GP Papua. Jadi memang kita belum ada 4G waktu itu. Jadi kalau untuk di ibadah minggunya, kita tidak bikin video. Jadi video itu memang khusus untuk anak sekolah minggu. Kalau untuk ibadah keluarga, untuk ibadah minggu itu, kita kasih liturgi, kita kasih materinya, lalu yang bertugas, bapak, mama, dengan anak-anak itu kita bagi tugasnya. Jadi memang itu gedung gereja tutup, tapi gereja-gereja lain bertumbuh. Ya, gereja rumah dalam pengertian keluarga-keluarga ini dia beribadah di masing-masing di rumah tangga masing-masing. Jadi memang mereka beribadah, ada yang bertugas, orang tua, anak-anak punya tugas masing-masing untuk laksanakan ibadah masing-masing di rumah. Jadi kita kirim liturginya, kita antar materi renungannya seperti itu. Mau mereka ya, mau. Iya. Ya. Ada yang mau, ada yang nggak mau ya. Sudah bisa ibadah di gereja. Iya. Sekarang di gereja ya Kak ya, jadi. Tapi tetap dengan prokes begitu ya Kak. Yang tidak mau kan kita tidak tahu. Iya. Walaupun ya kita sekarang sudah di gereja. Walaupun memang masa-masa pandemi ini jujur memang berkurang karena memang masih ada umat yang memang satu sisi anjuran pemerintah, anjuran kesehatan, anjuran kita juga kalau memang fisik atau ada sementara lemah atau ada sakit tidak usah beribadah, memang itu kita yang anjurkan. Tapi ada juga yang memang ambil kesempatan, mau dibilang ya jujur juga harus kita katakan, mereka katakan ya ini COVID, jadi kita tidak bisa sembahyang di gereja, tapi aktivitas lain ke kantor, ke pasar, ke toko bisa jalan, tapi ke gereja tidak bisa. Itu yang harus tanda tanya besar sebenarnya. Apakah di gereja ini yang ladang COVID, kok di kerja, di kantor dan lain sebagainya bisa,
tapi ke gereja takut. Itu yang kalau memang jujur betul mereka katakan takut COVID tapi tidak lakukan aktivitas, ya puji Tuhan. Tapi jangan lagi alasan COVID supaya tidak masuk ke gereja dan lain sebagainya. Ini karena memang COVID ini juga tantangan untuk setiap kita kembali berserah sama Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Karena memang ditantang iman percaya kita ini, mau takut Tuhan atau takut COVID lagi nih. Seperti itu. Betul. Kalau seandainya kemarin katanya tadi Paskah udah online ya, udah onsite ya, udah di gedung gereja ya. Iya. Ada sesuatu yang ini nggak kelihatan nggak? Sudah di gedung gereja. Kesannya jemaat ketika tahun lalu mungkin Paskah masih ini ya, bingung ya, dan mungkin offline ya, online ya atau offline lah, pokoknya itulah istilahnya tidak bisa di gedung gereja. Maksudnya dengan video-video dan lain sebagainya di rumah-rumah ya, dan tata ibadah yang diatur ya. Nah, ada nggak yang di rumah, ibadah di rumah yang ya sebelumnya ibadah di rumah. Ya, yang ketika nih muncul Paskah tiba-tiba dirayakan di gedung gereja, itu gimana perasaannya? Jemaat gitu ya kali ya, respons jemaat. Respon gitu. Jemaat. Iya. bunyi jamnya kayak detiknya tuh kedengeran jadi. Iya Kak. Silakan Kak. Ada yang unik nggak? Kalau dibilang respon, kalau perasaan hati mereka saya tidak bisa ini ya. Iya. Senang bukan mainnya. Bisa Kak. Aman. Bisa Kak. Kalau untuk kehadiran memang waktu Paskah kemarin memang meningkat sekali. Sampai memang tenda. Iya. Waktu Paskah kemarin itu memang meningkat sekali kehadiran umat. Tapi kalau memang secara pribadi, kalau saya rasakan memang agak rasa sedih juga sebenarnya perayaan Paskah dengan tidak ada kegiatan-kegiatan yang kita buat, ataupun dengan drama penyalipan yang tidak kita buat. Tapi memang saat itu kalau mau dibilang, saya jujur bersyukur dengan tema nasional. Tema nasional kita kan Paskah kemarin berpaling pada Sang Hidup. Kepada Sang Hidup. Betul. Itu berpaling kepada Sang Hidup. Iya Kak. Iya. PGI, KWI. Itu. Jadi memang di saat itu betul-betul sekali kita merenungkan itu dalam suasana Paskah yang terbatas untuk kita melakukan segala kegiatan, tapi kita harus merenung apa yang terjadi ini. Tuhan izinkan untuk setiap kita kembali berpaling kepada Sang Hidup itu. Kita kan diingatkan bahwa memang kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan, dengan segala kejadian, situasi yang Tuhan izinkan terjadi khususnya buat bangsa Indonesia, bencana alam di mana-mana, itu mengingatkan kita sekali. Pandemi COVID-19 belum selesai, bencana-bencana alam pun datang. Tapi bagaimana kita diingatkan, mari kita sama-sama berpaling kepada Sang Hidup itu. Dia yang punya kehidupan kita ini manusia yang penuh kelemahan, penuh keterbatasan, tapi bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Dia. Dia yang akan memperlengkapi kehidupan kita, Dia yang akan memperkuat kita untuk menjalani hidup kita yang penuh tantangan ini. Ini kayaknya pergumulan kita ini terlalu banyak kayaknya umat Tuhan, atau bahkan bisa dikatakan kita pelayan-pelayan Tuhan yang sudah lari dari motivasi melayani kita kepada Tuhan. Makanya kita dituntut untuk kita berpaling juga kepada Sang Hidup itu. Begitu. Haleluya, ini luar biasa loh. Kasih refleksinya. Bernas karena datang dari ufuk timur gitu ya. Ufuk timur. Jadi di ufuk timur pagi mereka. Fajar menyingsing indah bagaikan lah ya. Lagu-lagu semua ya Pet ya. Iya. Kak, mungkin satu lagi dari aku ya Usi ya. Kalau boleh ini ya ke Kak Cipto ya.
Entah toko atau buku apa yang menginspirasi kakak belakangan ini? Ada nggak yang kemudian atau selama ini ya dalam pelayanan ya, selain Yesus tentunya itu kan pasti ya yang jadi role modelnya kita, tapi tapi ada nggak entah toko, entah buku atau film apa yang kemudian memotivasi kakak untuk kemudian tetap semangat? Siapa tahu itu juga jadi bekal buat kami berdua atau teman-teman yang mendengarkan dan menyaksikan, supaya kita rame-rame baca buku itu atau mempelajari toko itu. Karena pasti kita berjalan ada yang menginspirasi kan, begitu ya. Kak Cipto juga pasti menginspirasi kami nih. Sangat banget. Termasuk nanti teman-teman yang mendengarkan. Nah, Kak Cipto dapat inspirasi itu dari mana kalau boleh tahu? Atau bagikan berapa buku yang memang menginspirasi, berapa toko, terserah kakak deh. Boleh ya? Iya, kalau yang menginspirasi, yang memberikan semangat untuk melayani di sini, sebenarnya ini saya belajar banyak dari pendeta-pendeta penginjil yang memang sempat kita bertukar pikiran, cerita-cerita, pendeta-pendeta yang sudah pensiun, orang-orang tua yang saya anggap memang orang tua buat saya, justru banyak belajar. Kalau kita bilang sekarang ini mungkin susah, tapi kesusahan mereka itu sebenarnya lebih besar. Tapi Tuhan mampukan mereka itu untuk jalani pelayanan itu dengan lebih baik lagi. Kita yang sudah agak lebih baik, kenapa kita tidak bisa berikan yang lebih baik dari yang mereka? Jadi memang saya bersyukur ketemu dengan pendeta-pendeta penginjil. Itu saya bisa sebut kalau nama ini waktu saya di Domande, itu ada orang tua di sana, pendeta Simon Romhadi. Ada ketemu dengan orang tua juga di Merauke itu Bapak Pendeta Yahya Diken. Ada begitu banyak lah pendeta-pendeta yang mungkin saya tidak bisa sebutkan, bertukar pikiran dengan mereka, belajar banyak dengan mereka. Sebenarnya pelayanan ini di tanah Papua ini yang jauh dulu itu justru malah ancamannya itu nyawa kalau bisa dibilang kan. Betul. Kalau dibilang mutasi itu bukan mutasi seperti dibuang saja. Kirim ke sana terserah mau hidup mau apa, pokoknya layani jemaat di sana. Ada orang yang hidup. Tapi belajar memang di sini pun di MAPI ini pun ketemu dengan orang tua Bapak Pendeta Tera Tukira, itu juga banyak belajar. Kalau kita tugas dimanapun itu, selalu yang saya ingat itu dari kata-katanya juga, lihat ada rumput kah tidak di sana. Dia bilang, kalau rumput saya bisa hidup, berarti kau lebih bisa hidup di sana karena kau lebih dihargai. Jadi memang pesan itu jadi memotivasi lah. Kalau kita dikirim kemanapun itu, lihat rumput. Kalau rumput ada, rumput hidup, berarti kita bisa lebih hidup diberkati Tuhan di situ. Itu memang saya belajar dari tokoh-tokoh, pendahulu-pendahulu ini yang pendeta-pendeta penginjil, orang tua yang memang bertukar pikiran, pengalaman dengan mereka yang memperkaya kita untuk melayani di sini. Enggak sih. Speechless langsung. Rumput saya hidup, masa kok tidak? Astaga. Berarti bukan hidup yang keras, bukan Papua yang keras, kok saja yang lembek. Oh Tuhan. Tantangannya di situ juga. Bagaimana kita bisa percaya dalam jalani tugas tanggung jawab ini. Ya. Oh my God, kita nih gak ada apa-apanya. Kita gak ada sekukunya deh. Angkat topi lah buat Kak Cipto lah ya. Luar biasa banget. Dan buat para pendeta penginjil yang tadi sudah disebutkan, itu luar biasa banget semangatnya. Hormat. Terima kasih untuk pengabdiannya yang luar biasa untuk pelayanan bagi nama Tuhan. Sehingga menginspirasi kita juga. Kita gak ketemu mereka ya Pet ya. Tapi senang bisa mendengarkan kisah mereka lewat Pak Pendeta Prince Cipto. Ginting. Oke deh. Satu terakhir nih. Mungkin Cipto mau kasih pesan Paskah nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan Cipto di podcast kali ini. Mungkin ada pesan Paskah di situasi sekarang ini, pesan Paskah dari Papua.
Ya. Ya, mungkin saya tidak mewakili dari Timur ataupun dari Papua. Ya. Secara pribadi, ketika kita boleh merayakan Paskah, itu memberikan kemenangan buat setiap kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Dia boleh mengalahkan kuasa maut, maka kita harus imani juga, kita harus percaya kuasa itu jugalah Ia akan melepaskan setiap kita dari segala persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Amin. Masa-masa sulit yang kita hadapi ketika pandemi belum berakhir, ketika bencana-bencana alam itu pun terjadi, tapi memang Tuhan punya rencana untuk kita melihat cinta kasih dan kuasa-Nya di dalam hidup kita. Bisa saja kenapa di daerah NTT sana mengalami hal itu, kenapa di daerah misalnya Jawa Timur mengalami gempa bumi, mungkin di Papua alami apa, tapi Tuhan izinkan itu terjadi buat setiap kita, karena kita mampu lewati semua itu ketika kita mau tetap bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus itu pasti ada jalan keluar. Kita percaya Paskah kita merayakannya, berarti kita harus percaya kuasa Tuhan itu pun terus terjadi buat setiap kita anak-anaknya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk kita tetap berpaling kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Merayakan Paskah berarti harus percaya kuasa Tuhan Yesus yang bangkit itu ya Kak. Wah keren. Percaya ya Pet ya? Percaya usia, percaya. Itu jawaban termasuk salah satu menjadi jawaban buat Petrus yang lagi Paskah. Yang lagi merayakan Paskah ya. Paskahnya apa ya Paskah? Iya. Aduh, Cipto makasih banyak untuk sharingnya yang luar biasa, sangat memberkati kita semua tentunya, apalagi aku dengan Patricia dalam pelayanan. Ingat ya Pet ya, rumput aja bisa tumbuh. Tumbuh, betul. Kalau rumput bisa tumbuh, kok juga bisa hidup ya. Amin. Aduh, luar biasa. Kak Cipto makasih banyak waktunya karena akhirnya kangen-kangenan terobati begitu ya. Terima kasih sudah kasih kesempatan. Ya. Senang banget dengan perjuangan Tuhan, sinyal bisa kita. dikasih kesempatan. Iya. Salam buat teman-teman yang membantu ya, yang beli itu pulsa wifi, yang atur itu. Salam juga buat jemaat. Nanti saya sampaikan. Iya. Semangat itu dengan Tuhan berkati kecil. selalu. Iya. Oke deh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu dengarkan episode terbaru Podcast Tanpa Podium setiap Rabu malam di Spotify. Dan juga sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Info selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow ya. Grogi aku. Follow. Nanti di situ ada iklan, ada microblog dan lain sebagainya, video-video yang pastinya mencerahkan dan menguatkan. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Kak Cipto pamit. Saya Friends Ginting. Oh iya. Pamit. Oke. Salam keluarga. Terima kasih. Sama-sama ya. Dadah teman-teman. Paskah ya Pet. Paskah.